pengasuh pondok pesantren Darul Islah, guru kita semua Kiai Amir Hamzah yang saya muliakan, para santri, para tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita semua untuk bertemu dan bermuajahah, bertemu dalam sunnah hasanah, tradisi yang baik, menjadi oase yang teduh di tengah hiruk pikuk dunia hari ini. Alhamdulillah Darul Islah itu tetap istiqomah dengan sholawatnya, dengan pengajiannya, dengan pembinaan moral, akhlak spiritual, yang mudah-mudahan dengan ini semua negeri kita Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tadi bicara takdir karena sebetulnya saya ini sering berhutang sama Kiai Amir, nandain di kalender, tapi kadang-kadang sering kalah Kiai Amir. Maka malam hari ini saya ini khusus loh Mas Fajar ya. Saya ini ada di Tegal. Besok itu ternyata saya punya acara di Semarang. Mestinya kan malam ini saya tetap ke Semarang daripada ke Jakarta. Tapi takdir Allah itu berbisik kepada dilihat itu banyak. Jadi sulit orang akan percaya kalau saya ini orang zuhud. Gitu loh. Kenapa? Karena kebanyakan yang diapa ini dilihat. Tapi saya tidak pernah tahu. Kenapa kok bisa kayak gini? Kata guru saya pokoknya gini dulu. Kalau kamu tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah, kelihatannya kayak Kiai Amir takdirnya ini dengan simtuduror, santri yang seperti ini, ada orang yang jalan hidupnya misalnya berdakwah dan sebagainya. Itu kata guru saya, kerjakan aja. Jangan mikir hasil akhirnya. Sama kan? Kita ini juga kalau dikasih amalan sama guru, itu kenapa sulit mengerjakan? Karena kita selalu tanya sama guru, apa khasiatnya wirid ini? Nih, baca Fatihah tiap 7 kali, niatin apa keinginanmu, sambung 7, baca misalnya innahu, sambung 7, baca misalnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Apa khasiatnya? Kalau kau baca 41 kali itu bisa poligami sakinah. Masya Allah ya, ini yang mahal kata-kata keduanya, itu bisa poligami sakinah. Masya Allah ya, ini yang mahal kata-kata keduanya ini ya. Kalau poligaminya sering denger nih, tapi poligami sakinah itu jarang-jarang tuh. Ente kalau amalin ini nih nanti bukan kawin, istrinya yang ngawinin, bayangin itu. Itu langsung diamalin Mas Fajar tuh. Kenapa? Ada khasiatnya. Enggak ada ijazahnya, ya kan? Nah, enggak ada ijazahnya ini ya. Nah, ini kalau kita pikirkan, lah kan namanya kita ketika berdoa tuh sebetulnya sudah enggak beres itu urusannya. Karena kita kerjakan kalau ada apanya itu, khasiatnya. Kan sering orang nanya, saya kalau rajin sholat subuh berjamaah dapat apa? Ya dapatnya, kan sering orang nanya. Saya kalau rajin sholat subuh berjamaah dapat apa? Ya dapat ditulis sama Allah sebagai ahlul jamaah. Apa kurang mulia kalau catatannya di Lauhil Mahfud ini orang yang mulazamah terhadap sholat berjamaah. Tapi kita nggak mau begitu. Maunya kalau rajin subuhan berjamaah dapat tanah 100 meter di Mampang kan gitu. Kalau ditambahin duha mudah-mudahan di Kuningan. Kalau yang seperti ini hidup tuh akan terasa apa itu? Capek. Karena kita selalu punya asumsi kalau saya rajin itu capek. Karena kita selalu punya asumsi kalau saya rajin 1 juta anak-anak. Bukan se-Indonesia nih, sedunia, kata Ar-Tar'as, ada 50 juta anak yang bermimpi bisa bermain tenis. Jadi 50 juta mimpi bisa bermain tenis. Dari 50 juta itu, hanya 10%-nya, 5 jutanya, itu yang bisa sampai ke lapangan tenis. Sampai doang. Nih ya. Ya, kayak Anda kan kalau lihat orang main golf tuh keren.
Maka ada yang bermimpi saya main golf. Ada yang sampai megang sticknya gitu. Ada yang cuman berdiri di pinggir lapangannya. Oh, ini lapangan golf. Kata Arthur Ashe, yang kepengen main tuh 50 juta. Mimpi dia, saya bisa pegang raket tenis. Karena di masa itu, tenis itu olahraga elit. Ya, kalau olahraga kampung itu badminton, itu pun raketnya raket kayu gitu loh, nggak ada pakai senar. Masih ingat ya, pokoknya ingat tua lah ya, berisik gitu di kampung, tok petok petok begitu kan. Itu tenis, itu dulu olahraganya orang kaya ya. Kalau olahraganya orang kaya dulu tenis, golf ya kan. Kalau di kampung tuh main kasti ya. Jadi yang masih ingat main kasti itu juga usianya pasti sudah usia la haula wala quwata illa billah. Jadi kata dia 50 juta itu bermimpi. 5 juta itu sampai ke lapangan. Tapi hanya 500.000. Nih lihat nih. 500.000 itu yang bisa mengangkat raket. Ya, artinya main. Tapi mainnya belum tentu benar nih. Yang penting kesampaian megang raket tenis. Dari 500.000 itu hanya 50.000 orang yang ditakdirkan ikut berlatih tenis secara profesional. Dari 50.000 itu, maka 5.000 lah yang bisa masuk ke kompetisi dunia yang namanya Grand Slam. Grand Slam itu muter-muter di Australia, di Amerika, itu jumlahnya hanya 5.000 orang dari 50 juta yang kepengen tadi. Nanti dari 5.000 itu yang masuk Wimbledon itu cuma 50. Ini lihat nih, dari 50 dari babak penyisihan, masih ingat 16 besar, 8 besar, nanti diperes sampai semifinal. Semifinal itu pasti jumlahnya tinggal 4 orang. Dari 4 orang ini Allah pilih 2 orang yang masuk final. Dari 2 orang yang masuk final, ingat nih, dari keinginan yang 50 juta, itu Tuhan memilih saya untuk memegang trofi Grand Slam di tahun 1975. Waktu saya pegang itu, saya nggak pernah nanya, kenapa Tuhan milih saya di antara 50 juta orang di dunia. Ketika saya sukses, saya tidak pernah bertanya, mengapa Tuhan memilih saya? Apakah saya bermartabat ketika sakit? Mengapa saya bertanya, kenapa Tuhan harus memilih saya? Tuhan memilih saya untuk sukses, dan kali ini Tuhan memilih saya untuk menerima ujian ini. Hidup itu, kata guru saya, bukan cuman bersyukur ketika menerima nikmat, tapi ridho ketika menerima ujian. Nih, kalau syukur waktu dapat nikmat, itu yang bisa banyak. Ayo, nih yang ngaji nih di depan nih, saya tanya, kalau dikasih duit 100 juta bisa sujud nggak? Bisa. Bisa. Kalau dikasih 1 miliar bisa sedekah nggak? Bisa. Tapi nauzubillah, kalau kehilangan kaki itu masih bisa alhamdulillah enggak? Rasanya enggak. Padahal alhamdulillah kan yang hilang masih kaki, bukan nyawanya. Tapi disinilah sejatinya yang namanya keindahan hidup. Keindahan hidup tuh kata Syekh Sya'rawi. Dulu yang cerita ini Habib Ali Al-Jufri, besannya Habib Umar bin Hafiz itu, yang muda, yang sering tinggal di Mesir dan di Emirat Arab. Beliau cerita, waktu Syekh Sya'rawi, mufassir besar di Mesir itu sakit, sudah sakit, yang kemudian beliau akan apa itu? Meninggal. Karena napasnya sesek, badannya lemah, ada muridnya itu datang, mendoakan gurunya. Murid tuh nggak salah doanya, tapi guru itu keberagamaannya lebih tinggi dari muridnya. Kata muridnya begini, guru, yu'tikallahul afiyah. Nih, guru, mudah-mudahan guru sehat walafiat. Ini Syekh Sya'rawi, itu dalam banyak riwayat, ini sakit yang sudah orang seperti mau nazak sakaratil maut ini. Sakitnya udah berat, didoakan. Guru, mudah-mudahan engkau diberikan oleh Allah afiat. Ini puncak
kesehatan orang nih, afiat. Itu Syekh Syarawi itu bangun. Muridnya dimarahin. Kamu doakan apa nak? Ya doakan guru fi afiyah. Memang kamu pikir saya ndak afiat? Ana fi afiatin ya bni. Saya ini fi afiyah. Kamu tahu ndak sih afiyah itu apa? Afiyah itu ayyusallima kawlahu qalbaka. Allah menyelamatkan hatimu min da'il i'tiradi ala takdirihi, dari protes kepada takdir Allah. Jadi kita ini walaupun sehat tapi hatinya ngeluh terus. Kenapa Darul Islah nggak dapat MBG? Misalnya Kiai, misalnya gitu ya. Misalnya, terus protes gitu. Nggak usah. Mungkin takdirnya nggak dikasih MBG, ya takdirnya makan nasi kebuli. Ya daripada MBG tahu-tahu keracunan. Misalnya di sini kan repot juga Kiai Amir. Jadi yang namanya al-afiyah itu Allah menyelamatkan kita min da'il i'tirad. Makanya orang yang lurus istiqomah tenang itu orang yang hatinya kaya. Di Darul Islah ini, kalau Anda betul-betul mau melatih hati, di sini tempatnya. Sekolahnya nggak pakai ijazah, nggak ada akreditasinya. Ini kan zaman kayak begini, ditanya nanti mau ngelamar kerja anak Darul Islah, mana ijazahnya? Kan dikasih ijazah Simtud Duror dari Kiai Amir ke Habib Anis misalnya, langsung kepada sohib apa ini? Simtud Duror. Itu tandanya kalau kita istiqomah, kita jangan udahlah. Santri yang pakai ijazah negeri itu banyak. Santri yang punya pengakuan dari negara itu banyak. Santri yang di pesantren itu pesantrennya terakreditasi banyak. Kalau sudah banyak yang di situ, perlu banyak di sini. Supaya nanti anak saya, cucu saya, masyarakat setelah saya itu betul-betul bergantung kepada Allah. Itu ada orang lulusan Darul Rahman yang punya ijazah diakui oleh negara sukses. Tapi di situ ada santri Darul Islah yang tidak punya persyaratan administrasi apapun, tapi juga sukses. Sejatinya yang membuat kita sukses itu bukan ijazahnya, tapi perjuangan dan bersihnya hati. Hati yang bersih tambah ijazah akan jadi sukses. Hati yang bersih tanpa ijazah itu juga bisa mendatangkan kesuksesan. Maka orang itu yang paling bahagia kalau berbagi tugas. Ya, saya itu sering dikritik Mas Fajar. Kenapa kok ceramahnya itu ngaji saja? Nggak bicara politik, nggak bicara dukung-mendukung. Itu ada sekarang, kan murid sekarang berani. Gitu loh. WhatsApp saya, guru, kenapa tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Atas kezaliman yang terjadi nih guru. Kenapa guru kalau ngaji itu hikam, fikih, usul fikih. Kenapa guru? Tidak macam-macam. Saya merasa, dulu dinasihatin sama guru saya. Guru saya itu pernah dulu ketika suasana di Timur Tengah itu tidak nyaman, terjadi peperangan, waktu itu Amerika menyerang Irak, kemudian sama dengan hari ini timbul kontroversi bersama Amerika atau bersama dengan Irak. Itu Masya Allah, diskusinya ya, untung waktu itu belum ada TikTok. Kalau ada TikTok lebih ramai itu dari ijazahnya Roy Suryo itu, gitu ya. Itu belum ramai kayak, cuma ada di TV aja, gitu. Guru saya itu tetap istiqomah ngajar fikih, ngajar qawaid fikih. Maka ada muridnya nih, yang sama dialami oleh saya sekarang. Guru, kenapa nggak mau mengomentari kondisi umat hari ini? Kata guru saya, yang mengomentari kondisi umat dari aspek politik itu mereka yang ahli dan punya ilmu politik. Yang mengomentari persoalan itu mereka yang memang punya bekal yang cukup untuk berbicara soal itu. Saya bekalnya cuma fikih. Maka saya mengajarkan fikih supaya di tengah-tengah orang berbicara tentang perang, berbicara tentang politik, berbicara tentang aspek sosial yang lain, tetap ada yang menyuarakan fikih. Nah, makanya kalau ada demo malam Jumat, Darul Islah jangan ikut, gitu loh. Darul Islah tetap ada di mana? Ada di sini membaca Simtud Duror.
Mereka yang demo, mereka yang berteriak, itu mereka sedang berjuang. Tapi yang baca Simtud Duror itu juga sedang berjuang. Ketika wadhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika falatuhayyibna. Ya Allah, kami ini selalu berprasangka baik kepadamu, bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa kami, BBM not subsidi, yang alhamdulillah mobil saya yang diesel udah dijual, kan gitu kan? Itu harganya wah tinggi, macam-macam kayak begitu itu. Tapi kalau kita baca Simtud Duror adem, wadhununan jamilatan, saya berprasangka baik bahwa ini seperti kita sedang mengalami ujian, seperti ada pagi dan ada sore, ada siang dan ada malam, ada panas dan ada dingin. Mungkin sekarang waktunya panas, mungkin besok pagi waktunya dingin. Kalau kita hidup seperti ini, itu insya Allah hidup kita itu bisa tenang, berbagi peran. Ada yang model Kiai Amir, ada yang model saya, ada yang model si C, ada yang model si D. Yang penting innamal a'malu binniat, niatnya menuju satu titik yang sama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, titiknya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ini terjadi, maka insya Allah hidup kita itu akan menjadi lengkap. Dulu ayah saya itu ngasih nasihat sama saya gitu. Kata ayah saya, orang hidup itu, kata Ki Syukron, itu kalau bisa nanti di masyarakat itu kayak sambal terasi. Ayah saya itu bilang kayak sambal terasi. Sambal terasi itu enak kalau diulek bareng-bareng. Tapi kalau satu-satu nggak enak. Cabenya pedes, terasinya bau, garamnya asin. Tapi sambal terasi itu nggak boleh ada komponen yang sombong, tuh nggak boleh. Ya, ya. Namanya juga sambal terasi. Kata terasi, gue dong presidennya, ya kan? Kenapa? Kan ciri khasnya sambal terasi, terasi. Kata cabe, biar ada terasi nggak ada cabenya, nggak jadi sambal. Lihat nih. Kata garam, biar cabe berkoalisi sama terasi, tapi garam nggak ada, nggak enak. Kata gula, biar kata gua manis, bertentangan dengan filosofi sambal yang pedas, tapi semua orang yang bikin sambal terasi tahu bahwa gula sedikit apapun itu perlu ditambahkan untuk bau dan aromanya. Jadi kalau kita nanti hidup ini, itu bisa jadi sambal terasi, itu enak. Ya, cuma jangan tanya ini siapa terasinya di Darul Islah, jangan tanya itu ya. Ya, siapa cabenya, siapa, itu tunjuk hidup kita menjadi baik. Ini pas betul ya. Jadi Habib Hud datang itu memang sudah waktunya saya berhenti itu. Ini sudah waktunya doa. Ini terima kasih Kiai Amir ya. Mudah-mudahan kesejukan ya yang selalu menjadi ciri khas Darul Islah itu bisa menjadi istiqomah, menjadi menara dan menjadi ciri khas kota Jakarta. Di tengah-tengah hiruk pikuk keadaan hari ini tetap ada ketenangan di bawah pohon rindang Darul Islah yang senantiasa istiqomah, tidak pernah berubah pada jalan yang dipilihnya dengan tujuan untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah jadikan pesantren ini maqalan min ma'akil bayan wal iman. Allah jadikan pesantren ini manarotan min manarotil ilmi. Allah jaga guru kita, Allah jaga santri-santrinya, Allah jaga orang tuanya, Allah jaga semua orang yang mencintai, membantu dan mendukung pesantren ini. Dan mudah-mudahan semua amal soleh yang kita kerjakan di pesantren ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.